Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan 11. Nah, di pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai sorting, khususnya selection sort. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai bubble sort. Nah, sekarang kita lihat apa selection sort itu. Kita bahas definisinya dulu. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara mencari nilai maksimum atau nilai minimum dalam sebuah array, kemudian ditempatkan pada tempat yang semestinya. Nah, ini tergantung apabila kita ingin mengurutkan secara ascending, maka data terkecil akan ditempatkan di sebelah kiri dan data terbesar di sebelah kanan. Ataupun sebaliknya, apabila diurutkan secara descending, maka data terbesar akan berada di sebelah kiri dan data terkecil ada di sebelah kanan. Nah, selanjutnya, pada proses penempatan nilai maksimum atau nilai minimum disebut dengan diisolasi atau isolation. Artinya, nilai tersebut tidak disertakan lagi pada proses selanjutnya. Jadi, ketika telah dilakukan proses penentuan nilai maksimum atau nilai minimum, nilai yang sudah ditentukan kalau nilai tersebut termasuk nilai maksimum dalam sebuah array, maka nilai maksimum itu tidak akan disertakan lagi dalam proses selection sort-nya. Nah, di dalam selection sort ini ada dua varian algoritma ditinjau dari pemilihan elemen maksimum atau minimum. Yang pertama ada algoritma pengurutan seleksi maksimum, yaitu memilih elemen maksimum sebagai basis pengurutan, dan yang kedua adalah algoritma seleksi minimum, yaitu memilih elemen minimum sebagai basis pengurutan. Sekarang akan dibahas bagaimana algoritma seleksi maksimum, yaitu menggunakan nilai maksimum sebagai basis pengurutan. Nah, untuk mendapatkan array yang terurut menaik, algoritma pengurutan seleksi maksimum secara garis besar dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, di algoritma ini, contohnya kita akan membuat sebuah array yang terurut secara ascending. Maka dengan menggunakan algoritma seleksi maksimum, langkah-langkahnya adalah yang pertama, jumlah pasnya itu adalah n-1. Pas ini maksudnya langkahnya itu ada berapa, misalkan jumlah datanya itu adalah n, misalkan datanya ada 10, maka langkahnya nanti ada 9 langkah untuk yang harus dilalui untuk mendapatkan data yang terurut secara ascending. Nah, untuk setiap pas atau langkah dilakukan, misalkan indeks 1, array-nya indeks 1 atau data ke-1, ke-2 sampai data ke n dikurang 1. Maka yang akan dilakukan adalah yang pertama, mencari elemen terbesar atau maksimum yang dimulai dari elemen pertama sampai elemen ke n. Jadi, ketika pertama kali akan mencari nilai maksimum, maka keseluruhan array-nya akan dicari yang mana atau di mana letak sebuah nilai yang merupakan nilai paling maksimum atau nilai tertinggi yang berada di dalam array tersebut. Makanya di sini disebutkan nilai terbesarnya ini atau maksimumnya ini akan dicari mulai dari elemen pertama sampai elemen ke n, bukan elemen n-1. Setelah data maksimumnya didapat, dilakukan pertukaran elemen yang bernilai maksimum dengan elemen nilai ke n. Jadi, misalkan data maksimumnya itu berada pada indeks ketiga, kemudian data ke n-nya itu misalkan jumlah datanya ada 6, maka
data pada indeks ketiga yang berisi nilai maksimum itu akan ditukarkan dengan data pada indeks ke-6. Jadi, data indeks ke-6 akan pindah ke indeks ketiga, dan data indeks ketiga yang berisi nilai maksimum akan pindah ke indeks ke-6. Karena array ini akan diurutkan secara ascending, sehingga data maksimumnya diletakkan paling kanan. Nah, sekarang akan dijelaskan langkah-langkahnya tiap pas. Jadi yang pertama kita udah meletakkan nilai maksimum pada elemen ke n. Contohnya tadi, misalkan n-nya ada 6, berarti datanya akan diletakkan pada A6. Kemudian untuk data sisanya atau data n1 sampai n-1-nya itu akan dicari tanpa menyertakan data terbesar tadi. Seperti yang dijelaskan di definisi sebelumnya, ada namanya diisolasi atau isolate. Nah, pada langkah pertama ini adalah langkah untuk mencari elemen maksimum A, di mana array A mulai dari elemen indeks 1 sampai indeks ke n. Kemudian setelah nilai maksimumnya didapat, maka akan dipertukarkan elemen maksimum dengan elemen AN. Nah, sisanya atau hasilnya adalah ukuran array yang belum terurut adalah n-1. Selanjutnya, untuk langkah kedua adalah mencari nilai elemen maksimum pada array 1 sampai n-1, karena indeks ke n sudah diisi oleh elemen maksimum pada pas 1 tadi. Nah, sekarang setelah nilai maksimumnya didapat antara array 1 sampai n-1, akan ditukarkan lagi dengan elemen pada A n-1. Nah, berarti terakhir ukuran array-nya yang belum terurut adalah n-2, karena sudah ada data paling kanan yang terurut. Sudah ada dua data paling kanan yang terurut secara ascending. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Langkahnya sama, yaitu mencari elemen maksimum pada array 1 sampai n-2. Kemudian nilai maksimum tersebut akan ditukarkan dengan elemen yang berada pada array n-2. Terakhir, ukuran array-nya belum terurut adalah n-3. Kemudian datanya akan berlanjut terus sebanyak langkahnya itu akan berlanjut terus sebanyak n-1. Nah, untuk langkah terakhir yaitu n-1-nya tetap sama, yaitu mencari elemen maksimum pada A1 sampai 2. Jadi akan membandingkan nilai yang ada di antara elemen 1 dan elemen 2 yang mempunyai nilai paling tinggi yang mana, kemudian ditukarkan dengan elemen maksimum tersebut akan ditukarkan dengan elemen pada A2. Kemudian terakhir ukuran array yang belum terurut adalah 2. Nah, setelah langkah pas n kurang 1, elemen yang tersisa adalah A1 dan tidak perlu diurutkan lagi karena merupakan data terakhir dan sudah pasti berada pada posisi yang benar. Nah, sekarang berdasarkan algoritma tadi, seleksi maksimum, yaitu basisnya adalah nilai maksimum atau nilai terbesar, silahkan kalian buat algoritma seleksi minimum berdasarkan algoritma maksimum tadi. Contohnya yang tadi, kalian buat algoritma seleksi minimum dengan data yang sama. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana ilustrasi selection sort.
Jadi berdasarkan langkah-langkah yang tadi, ada pas 1, pas 2, sampai pas n kurang 1, kita akan terapkan dia dalam sebuah data array, bagaimana proses selection sortnya. Sebagai contoh, terdapat sebuah array dengan n sama dengan 6 buah elemen yang belum terurut. Jadi array-nya ini ada 6 indeks, di mana di dalam indeks tersebut terdapat 6 data atau 6 buah elemen yang belum terurut. Nah, data pada array yang akan diurutkan ini akan diurutkan secara ascending dengan metode seleksi maksimum. Jadi, data yang ada di dalam array ini akan diurutkan secara menaik atau dimulai dari data terkecil hingga data terbesar dengan metode pengurutannya adalah seleksi maksimum. Berarti kalau seleksi maksimum, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menggunakan data atau elemen atau nilai paling besar sebagai basis sortnya atau basis pengurutannya. Nah, misalkan di sini ada data 77 yang tersimpan pada indeks 1, 37 indeks 2, 58 indeks 3, 5 indeks 4, 35 indeks 5, dan 10 di indeks 6. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, pas 1. Di pas 1 ini adalah akan dicari nilai maksimum yang berada pada array A1 sampai 6. Karena jumlah datanya ada n-nya sama dengan 6. Kemudian berdasarkan hasilnya itu, hasil pencarian elemen maksimumnya, didapatkan bahwa elemen maksimum berada pada A indeks 1, yaitu nilainya adalah 77. Nah, kemudian pertukarkan maksimal atau nilai maksimal yang sama dengan 77 dengan elemen yang ada pada data A indeks n. Dalam hal ini adalah A6, maka hasilnya adalah 77 yang ada pada indeks 1 ditukarkan dengan nilai 10 yang ada pada indeks 6. Hasilnya adalah 77 akan berada pada indeks 6, kemudian 10 akan berada pada indeks 1. Nah, nilai 77 di sini sudah di-isolate atau diisolasi, sehingga di proses selanjutnya data yang tersimpan pada indeks 6 ini tidak akan diikutkan lagi dalam proses pencarian nilai maksimum. Nah, sekarang kita lihat untuk pas 2-nya. Berdasarkan susunan array dari hasil pas 1, dicari lagi elemen maksimum array A1 sampai 5. Nah, tadi itu kan di pas 1 dicari elemen maksimumnya 1 sampai 6. Di pas 2 hanya 1 sampai 5. Karena tadi nilai atau elemen pada indeks 6 yang berisi nilai 77 tidak diikutkan lagi dalam proses pas 2 ini. Kemudian hasil dari pencarian nilai maksimum ini adalah 55 yang berada pada indeks A3. Oh, maaf, harusnya di sini 58 yang berada pada indeks A3, kemudian dipertukarkan dengan data pada AN-1, dalam hal ini adalah indeks A5. Maka hasilnya adalah ini indeks 3 nilainya 58, kemudian indeks 5 nilainya 35 dipertukarkan sehingga 58 berada pada indeks 5 dan 35 berada pada indeks ke-3. Nah, untuk data pada indeks 5 dan 6 itu diisolasi lagi sehingga pada tahap selanjutnya tidak akan diikutkan dalam proses pencarian nilai
maksimum di dalam array. Sekarang kita lihat untuk pas. Nah, di pas 3 ini sama, berdasarkan nilai atau susunan array yang dihasilkan dari pas 2 tadi, akan dicari elemen maksimum pada array 1 sampai 4. Nah, didapatkan hasil bahwa nilai maksimalnya itu atau maksimumnya berada pada array 2 dengan nilai 37, kemudian nilai tersebut maksimalnya sama dengan 37 akan ditukarkan dengan data pada indeks A n kurang 2, dalam hal ini adalah A4, maka hasilnya adalah, jadi data pada indeks 2 yaitu 37 akan ditukarkan dengan data pada indeks keempat yaitu 5, sehingga data 37 akan berpindah ke indeks 4 dan data 5 akan berpindah pada indeks ke-2. Nah, untuk data pada indeks 4, 5, dan 6 diisolasi lagi dan tidak akan diikutkan pada proses pencarian nilai maksimum di pas ke-4. Selanjutnya adalah pas 4. Jadi berdasarkan array pada atau hasil dari pas 3 akan dicari lagi elemen maksimum yang berada pada array A dengan indeks 1 sampai 3. Nah, dari hasil ini didapatkan bahwa nilai maksimalnya adalah A berada pada indeks A3 dengan nilai 35. Nilai 35 ini akan ditukarkan dengan data pada A n kurang 3. Dalam hal ini adalah indeks A3. Karena sudah berada pada indeks A3, maka datanya tetap. Jadi, data 35 tetap berada pada indeks ke-3. Nah, selanjutnya akan kita lihat proses pada pas 5. Nah, pada pas 5 ini, berdasarkan susunan array dari hasil dari pas 4, dicari lagi nilai maksimumnya pada array A1 sampai 2. Nah, hasil yang didapatkan adalah nilai maksimal atau maksimumnya berada pada A1 yaitu 10. Nah, pertukarkan maksimum nilai 10 ini dengan A n dikurang 4. Dalam hal ini adalah A2. Sehingga data pada indeks ke-1 yaitu 10 ditukarkan dengan data pada indeks kedua yaitu 5. Sehingga hasil akhirnya data 10 pindah ke indeks 2 dan data 5 pindah ke indeks 1. Untuk data terakhir n kurang 1-nya itu tidak lagi dilakukan proses karena data terakhir sudah pasti akan menempati posisi yang benar. Hasil akhirnya adalah data terurut secara ascending dengan basisnya tadi itu menggunakan nilai maksimum. Data terurutnya yaitu 5, 10, 35, 37, 58, dan 77. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan 11.1. Di sini ada 2 nomor, yaitu berdasarkan array A1 sampai 8 di bawah ini, datanya adalah 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42, dan 44. Silahkan kalian buat langkah-langkahnya seperti ilustrasi sebelumnya itu, ada pas 1, pas 2, pas 3, dan seterusnya, dengan syarat data akan diurutkan secara descending dengan metode pengurutan seleksi minimum. Jadi basisnya itu adalah data terkecil. Nah, kalau contoh sebelumnya adalah mencari data terbesar karena dia pengurutan seleksi maksimum. Nah, untuk latihan 11.1 ini pengurutannya menggunakan seleksi minimum dan diurutkan secara descending. Jadi data terbesar ke data terkecil. Nah, kemudian yang nomor 2,
Coba kalian jabarkan apa perbedaan bubble sort dan selection sort. Kalian coba jelaskan menggunakan bahasanya sendiri. Apa yang bisa kalian pahami dari pertemuan minggu lalu setelah kita membahas bubble sort. Kemudian pada pertemuan ini ada selection sort. Kalian jelaskan perbedaannya itu di mana dan yang paling mudah itu yang mana. Kalian jelaskan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sekian penjelasan mengenai selection sort. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.